kenal ya. Jadi ya, nama saya Gede Natih ya, asli Klungkung, Dawan. Jadi saat ini yang hadir di room ini adalah yang pertama Bapak Ketua Koperasi Sasuka Online Indonesia, Bapak Adi Sumunar ya. Jadi yang kedua Bapak Fajar Nirmana ya. Jadi beliau sebagai development system. Jadi beliau lah perancang daripada sistem-sistem yang dikeluarkan oleh Koperasi Sasuka ya. Jadi terus saya sebagai fasilitator internal dan Pak Agung Jaya ya, yang akunnya itu yaitu Pak Agung Suwarto adalah fasilitator internal. Kalau bahasa kerennya kita marketingnya gitu, marketingnya lah boleh dibilang ya. Jadi mungkin sebelum lanjut ada beberapa teman-teman juga yang gabung di luar Koperasi SMS ya, sekedar mungkin ingin dengar aja dulu karena ada teman yang pingin tahu juga ya, dari Klungkung, dari Tabanan, ada yang dari Karangasem juga, ada berapa. Mudah-mudahan rencana ada dari Lombok juga satu. Jadi ingin nimbrung untuk dengerin dulu gitu. Karena sejujurnya yang akan kita paparkan ini sejujurnya kita belum start ya, belum start. Mungkin minggu depan kita baru start ya, karena kita uji coba kemarin itu luar biasa responnya daripada masyarakat yang mungkin punya koperasi, punya apa namanya usaha dan lain-lain. Dengan adanya era digitalisasi ini semua pingin untuk usaha koperasi atau BUMDes atau apapun, bagaimana mereka ikut dalam berperan untuk punya sistem digital ya, dan itu ternyata tidak murah ya dan tidak mudah ya. Nah, itulah yang mungkin hari ini kita akan diskusikan. Tapi sebelum lanjut mungkin Bu Sari ya, Bu Ketua bisa memperkenalkan dulu personilnya yang hadir biar bisa nyambung. Tadi saya sudah perkenalkan dari personil kami. Silakan Bu Sari. Baik, terima kasih Pak Natih. Selamat sore teman-teman semua. Om Swastiastu, salam sejahtera. Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih banyak nih udah saya sebagai wakil dari teman-teman yang hadir pada Zoom sore hari ini, mewakili teman-teman yang lainnya. Karena kebetulan dalam tim kami ini ada Pak Sumade. Pak Sumade adalah pengawas. Terus ada Pak Mangku juga. Mungkin nanti Pak Mangku secara ini memperkenalkan diri ya Pak Mangku ya. Jadi Pak Mangku ini adalah bagian dari kami untuk mendevelop juga lah. Jadi kalau bahasanya itu seperti Pak Fajar ya ininya ya. Harapan kami sih karena kami memang sangat membutuhkan supaya koperasi ini ke depannya bisa satu pintu untuk meminimalisasi hal-hal yang memang bisa merugikan teman-teman yang sudah memberikan kepercayaan pada koperasi SMS ini. Untuk mempersingkat waktu, intinya saya serahkan mungkin lebih banyak waktunya ke Pak Mangku ya. Ya minimal apa yang memang menjadi harapan khususnya Bali ini bisa menjadi aspirasi, wakil aspirasi lah dalam wadah koperasi SMS ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari. Mungkin silakan mungkin Pak Mangku ada sedikit harapan untuk pemaparan yang bisa ada gambaran seperti apa harapannya. Sebentar lagi mungkin kami juga sedikit menyiapkan presentasi tentang program yang bisa berkolaborasi dengan koperasi SMS. Ya, silakan mungkin Pak Mangku. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, Pak Agung, Pak Ketua Koperasi Sasuka, Pak Natih, Pak Suksma, Senggara, mohon maaf tadi agak sedikit terlambat, baru dari meeting di sebelah. Jadi sebagaimana pertemuan terdahulu, perlu kami ulang barangkali ke Pak Fajar, Pak Agung, dan Pak Ketua Koperasi Sasuka. Mungkin Pak Natih sudah menyampaikan sebelumnya.
Jadi kami Koperasi Sari Mane Sejahtera atau disebut SMS nih. Dan enaknya memang kita biasa menyingkat dengan singkatan SMS. Secara operasional dan juga perizinan sebetulnya kami sudah dari tahun 2019. 19, 20, 21 berarti kurang lebih berjalan efektif kurang lebih 3 tahun. Dan memang selama ini kami sudah menggunakan aplikasi tapi sifatnya masih untuk support operasional saja, yaitu POS ya, pada umumnya, dan juga ada aplikasi standalone untuk yang simpan pinjam. Itu mungkin Pak Fajar ini sedikit bicara teknisnya. Nah, sementara alhamdulillah di tahun 2022 ini kami mencoba mempersiapkan diri untuk melangkah ke aplikasi, baik itu yang sifatnya web ya, web aplikasi atau web bis lah, tapi memang masih basic Pak Fajar yang kami sedang siapkan untuk aplikasi webnya ini, sekedar untuk menampilkan profil sebagaimana web pada umumnya, kemudian juga untuk registrasi secara online karena kami sedang develop aplikasi webnya sedang develop, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah bisa di launching ya web kita. Kemudian hanya untuk juga mempreview laporan-laporan, tapi belum bisa interaktif. Makanya kemarin ketika Bu Ketua kami Bu Sari menyampaikan tawaran untuk bermitra dengan Sasuka atau Satu Aja, kami sangat menyambut penawaran kerjasama yang sangat menarik ini. Dan Pak Fajar, Pak Agung, Pak Yenate, dan juga Pak Ketua Koperasi Sasuka, kami kemarin dua kali kami meeting di tim teknis yang develop webnya kami itu, dan kami sempat buka nih aplikasi Satu Aja dari webnya, dari portal webnya, dan sangat dimungkinkan nanti kalau memang sudah terjadi kerjasama antara Koperasi Sejahtera SMS dengan Satu Aja atau Koperasi Sasuka, itu secara teknik web kami memungkinkan untuk link dengan aplikasi Satu Aja yang sifatnya mungkin bagi anggota secara teknis tidak perlu download dari Play Store atau yang lain ya, cukup nanti dia buka aplikasi web kita. Web kita adalah www kerjasama bisa di-linkkan. Anggota-anggota kami cukup membuka dan mendownload APK-nya melalui web itu. Nah, harapan kami bisa bersama-sama kita ke depan. Nah, mungkin karena pada sore hari ini ada dua sisi ya yang kami harapkan. Yang pertama kita akan berbicara secara manajemen, pengetahuan manajemen, bagaimana kira-kira bentuk kerjasamanya. Nanti yang kedua boleh kita bicara secara teknis, sedikit teknis juga boleh. Atau kalau teknis mungkin nanti bisa ditindaklanjuti antara saya sebagai IT analisnya dengan Pak Fajar nih. Mungkin kalau teknis nanti ke depan bisa kita tindak lanjuti. Karena bicara teknis saya dengan developer kami dengan Pak Fajar itu secara teknis. Tapi sore hari ini kita lebih banyak fokus kepada sisi manajerialnya. Demikian Pak Nateh dari kami. Baik, Suksma, Pak Mangku, terima kasih sedikit pemaparannya. Mudah-mudahan sore hari ini kita mulai sambungkan dulu ya. Sambungkan dulu, nanti untuk teknis tentu akan ada pertemuan-pertemuan lain. Karena mungkin 1-2 kali langsung bisa kita eksekusi. Perlu tahapan-tahapan ya. Nanti akan ke teknis, nanti tentu khusus untuk teknis tentunya. Dan dengan yang berkompeten bidang itu ya. Nah, pada sore hari ini kita sebagai gambaran mungkin ada perubahan satu presentasi sedikit dari apa yang Tiang paparkan tempo hari. Berita gembira juga, rencana kalau paket khususnya itu ada di mungkin hanya 3 fitur. Nah, justru sekarang dapatnya 12 fitur ya. 12 fitur. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum itu mungkin secara gambaran lebih jelas
akan dipaparkan sahabat kami dan teman kami di fasilitator internal Bapak Agung Jaya sekitar 10 menit, 15 menit secara singkat. Nanti silakan teman-teman dari Koperasi SMS berdiskusi langsung kepada Pak Fajar dan Pak Adi Sumunar, Ketua Koperasi kami. Selanjutnya, kalau memang ada arah untuk kerjasama lebih lanjut, tentu akan ada yang namanya pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita pasti akan tindak lanjuti lebih intens lagi ya. Nah, pada sore hari ini sambil perkenalan mungkin saya akan dibantu mempresentasikan oleh rekan saya, Pak Agung Jaya ya. Silakan mungkin Pak Agung bisa dimulai. Secara singkat dulu. Dari Jakarta. Silakan Pak Agung. Jogja. Baik, terima kasih Pak Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ya untuk rekan-rekan koperasi dari SMS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Intinya salam hormat, salam kenal. Saya Agung Suharto dari fasilitator internal Koperasi Sasuka Online Indonesia. Kiranya ingin berbagi sharing aja sebentar aja terkait dengan program yang kita luncurkan untuk membantu sahabat-sahabat kita, baik itu BUMDes, koperasi-koperasi all jenis ya, jenis koperasi apapun, dan untuk PT, CV, firma dan sebagainya, ataupun ya himpunan, kelompok, ya organisasi serta perorangan, ya semuanya bisa menggunakan program ini. Program ini latar belakangi dari sebuah kebersamaan, karena pada prinsipnya di Indonesia itu bermunculan berbagai aplikasi mandiri, masing-masing membuat, dan akhirnya satu dengan yang lainnya bersaing, gitu ya. Bersaing satu dengan yang lainnya akan memiliki komunitasnya sendiri-sendiri, terpisah masing-masing. Nah, kenapa tidak terpikirkan bolehlah kita berbeda aplikasi namanya, tapi kita disatukan, saling terintegrasi. Jadi satu dengan yang lainnya saling terhubung, sehingga market kita itu bisa dilihat oleh semua kalangan pengguna aplikasi di seluruh Indonesia. Wow, keren ya. Artinya di sini kita bersama. Oke, baik. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan selamat datang, dan nanti soal tanya jawab ini ada Pak Adi Sumunar sebagai Ketua Koperasi Sasuka Online Indonesia juga hadir, dan Pak Fajar Nirmana sebagai CPDO atau Chief Business Development aplikasi Satu Aja juga hadir di sini. Nanti kita saya hanya sebatas men-sharingkan saja tentang program secara umum. Nanti secara teknisnya bagaimana hubungannya dengan koperasi, bagaimana menyiapkan fitur-fitur keanggotaan, ya bahkan luar biasanya dengan digitalisasi menggunakan aplikasi ini, ya RAT gitu ya, bisa digitalisasi, ya perekrutan ataupun keanggotaan koperasi pun ya semua serba digitalisasi. Gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk sharing sebentar saja. Jadi aplikasi terintegrasi maksudnya adalah terhubung, tingkatkan akselerasi bisnis Anda dengan memiliki aplikasi super lengkap dan terintegrasi. Jadi bukan hanya sebatas fasilitas untuk melengkapi bisnis Anda saja, tapi market satu dengan yang lainnya berbeda-beda namanya, tapi akan menjadi kesatuan, saling mengetahui apa sih yang dijual dari produk ataupun dari komunitas A ataupun koperasi A sampai Z, gitu ya. Jadi ini yang menjadi disruptnya, ya, sebuah aplikasi yang berdiri masing-masing nanti akan bersatu, marketnya jadi satu. Jadi kita cuma anggotanya 50 orang Pak, tapi bisa nggak dalam pemasarannya kita bisa dilihat oleh jutaan orang di seluruh Indonesia? Jawabannya bisa, karena kita saling terintegrasi. Terintegrasi ke mana? Ya, kita ada sebuah wadah ataupun komunitas, ya, IS3 atau Integrated Sasuka Smart System.
Jadi siapapun yang menggunakan aplikasi yang tergabung dalam IS3 atau Integrated Sasuka Smart System dan DCN, Digital Cooperative Network Indonesia, ini baik itu aplikasi yang berbasis sekolah, koperasi, himpunan, PT, CV, perorangan, semua yang tergabung dalam IS3 maupun DCN, ini satu dengan yang lainnya terhubung atau terintegrated. Okay. Perkembangan teknologi dan gaya hidup, ya tentunya di sini saya singkat saja, ya kita sudah tidak asing lagi, ya siapapun yang akan grow atau hidup di zaman digitalisasi ini adalah siapa ataupun perusahaan atau perorangan yang melek tentang teknologi, ya e-commerce itu berkembang pesat, ya sangat pesat sekali. Dan industri e-commerce ini sudah tidak dipungkiri lagi, ya mereka bisa meraup keuntungan bisa ratusan triliun dalam satu tahunnya. Dan pertanyaannya adalah uang sebanyak itu larinya kemana? Ya tentunya sebagai pemilik aplikasi dialah yang menang. Kita sebagai masyarakat umum itu hanya sebagai pengguna biasa, ya tidak jarang kita hanya mendapatkan sebagian karena kita punya kemampuan dalam berdagang di dalamnya, ya yang mempunyai. Dan bagaimana yang hanya pengguna saja, ya dia hanya sebagai pengguna biasa yang tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ini udah lumpuh, ini udah berubah. Nah, inilah latar belakang kenapa lahir sebuah konsep dari Koperasi Sasuka Online Indonesia yang menciptakan sebuah aplikasi terintegrasi. Adalah sebuah layanan yang disediakan oleh Koperasi Konsumen Nasional Sasuka Online Indonesia untuk meningkatkan akselerasi bisnis dan berupa aplikasi yang terintegrasi dengan fitur yang super lengkap. Anda dapat membranding ya aplikasi ini dengan nama dan logo perusahaan Anda, dan bisa versi Google Play maupun App Store, ya sesuai dengan pilihan paket yang Bapak Ibu nanti akan pilih, gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesatuan. Jadi dengan konsep ini, ya sesuai dengan kita yang berbeda-beda tapi satu, ya atau Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Maka di sini aplikasi pun, gitu ya. Yuk kita bersatu di dalam IS3 Integrated Sasuka Smart System dan Digital Cooperative Network Indonesia, yang satu dengan yang lainnya terhubung. Ini memungkinkan untuk kita memiliki jangkauan lebih luas dalam hal saling menguntungkan, ya. Sistem cerdas yang powerful dirancang saling mendukung satu sama lain. Jadikan kekuatan besar bagi aplikasi Anda. Jadi tidak ada yang sifatnya aplikasi kita ini hanya untuk komunitas kita, ya. Memang untuk secara keanggotaan memang untuk komunitas kita atau anggota kita. Tapi secara pemasaran ini akan terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga sesuai dengan hukum pasar, gitu ya. Jika marketnya luas, berarti di situ akan menjadikan potensi untuk terjadinya super dahsyat penghasilan dari transaksi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, siapa saja sih yang memiliki aplikasi terintegrasi ini? Ya, aplikasi terintegrasi ini dirancang khusus untuk memenuhi segala kebutuhan pengguna, dimanapun dalam pelaksanaan aplikasi ini disematkan semua fitur yang pada umumnya ada di seluruh aplikasi yang kita temui terbiasanya, gitu ya. Artinya di sana tidak ada yang beda. Bedanya kita terhubung. Wow, keren ya. Artinya di sini ada pulsa, token PLN, transportasi online, marketplace, e-money, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan yang kita hendaki, gitu ya. Selain ini juga akan dilengkapi dengan struktur organisasi maupun keuangan di dalamnya. Jadi di sini
aplikasi terintegrasi ini bisa menjadi unit usaha baru dan dapat dimiliki oleh ya BUMDes. Kenapa bisa BUMDes? Karena pada umumnya ya badan usaha milik desa itu dituntut untuk smart konsep ya, smart konsep, dan tidak semua orang ya atau semua daerah yang mampu dalam hal develop ya. Maka di sini BUMDes ya ataupun badan usaha desa itu tinggal memesan ke kami ya kan, atau mendevelop ke kami ya, kami yang membuat, mereka tinggal fokus dalam pengembangan aplikasi desanya. Yang kedua adalah koperasi ya, koperasi apapun gitu ya Bapak Ibu sekalian, baik itu koperasi konsumen, produsen, koperasi simpan pinjam maupun koperasi jasa gitu ya. Artinya di sini yang membedakan antara koperasi satu dengan yang lainnya nanti soal khususnya untuk koperasi yang simpan pinjam itu ada contohnya yang kami sudah buat gitu ya, yang sudah selesai develop gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu bedanya nanti ada di tambahan fitur terkait dengan urusan simpan pinjam, bahkan untuk laporan estimasi pinjaman ya itu juga sudah disiapkan. Jadi laporan-laporan penagihan dan sebagainya itu juga sudah disiapkan. Wow, luar biasa ya. Artinya disesuaikan dengan koperasinya apa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Terus yang ketiga adalah untuk PT ya, CV, firma dan lain-lainnya yang berbadan hukum gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa. Dan yang keempat bisa organisasi atau himpunan, ikatan, asosiasi ya yang memiliki komunitas luas, itu bisa berusaha untuk menambah unit bisnis baru gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang kelima adalah perorangan. Nah, jika kita perorangan tentunya di sini ya, apapun Bapak Ibu yang ingin ya, banyak kok di luar sana ya punya keinginan, saya seandainya sebagai owner aplikasi seperti apa. Nah, di sini juga bisa. Nah, kita fokus ini secara umum Bapak Ibu sekalian ya, saya akan berbicara secara umum ya, umumnya. Kenapa harus aplikasi terintegrasi? Yang pertama nama dan logo sesuai dengan citra perusahaan Anda Bapak Ibu sekalian. Ya, fitur super lengkap untuk penuhi semua kebutuhan pengguna. Nah, yang luar biasanya ya, terintegrasi dengan seluruh pengguna aplikasi dalam jaringan DCN dan IS3. Dan luar biasanya Bapak Ibu ya, karena di sini sudah tersistem semuanya. Seandainya ada mengikuti perkembangan tren teknologi juga selalu terupdate Bapak Ibu sekalian. Dan meningkatkan akses pasar dan kepercayaan konsumen. Kenapa meningkatkan akses pasar? Karena di sini bukan hanya komunitas yang Bapak Ibu saja yang akan melihat produk-produk yang diupload oleh anggota Bapak Ibu sekalian, tapi keseluruhan dari jaringan DCN maupun IS3 yang mendevelop dari aplikasi yang terhubung ini, mereka saling melihat harga terjangkau dan fasilitas terbaik untuk tingkatan bisnis, include sistem keuangan ya, sesuai dengan kebutuhan daripada Bapak Ibu ya sebagai pemilik aplikasi yang dibutuhkan apa. Mudah dan simpel dalam pengoperasian karena tidak harus mengerti IT atau coding ya. Didukung dengan tim IT pengalaman dan layanan 24 jam. Jadi CS-nya atau pelayanan dalam hal pengguna menggunakan aplikasi ini sudah disiapkan ya, CS dari tim kami gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi fokus dalam pengembangan aplikasi saja untuk Bapak Ibu sebagai pemilik aplikasi. Nah, produk supportnya tidak perlu khawatir mencari distributor pulsa, produk marketplace dan lain-lain sebagainya. Karena begitu Bapak Ibu buka gitu ya, karena akan banyak aplikasi-aplikasi yang sudah di-develop gitu ya, maka akan ada banyak produk-produk di dalamnya gitu ya, yang bisa meyakinkan Bapak Ibu sekalian ke anggota, begitu dilihat oleh anggota Bapak Ibu, itu sudah memiliki ya layanan-layanan marketplace dari aplikasi-aplikasi yang termasuk atau tergabung dalam jaringan IS3 maupun DCN, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kurang lebihnya saat ini sudah ada 1.000 produk digital ya, ada 5.000 plus jaringan mitra outlet gitu ya.
ada 200.000 plus ya produk marketplace. Ini biasanya kalau kita punya aplikasi saat masih kosong gitu ya, orang belum begitu yakin dan percaya, benar nggak ini nanti bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau sudah saling terhubung ya, ini tentunya loh sudah lengkap ya. Nah, ini menjadi powerful Bapak Ibu ya sekalian. Nah, ini fitur-fitur yang disiapkan secara umum Bapak Ibu ya. Makanan, Freshmart, marketplace, toko sekitar, token PLN, ya, pulsa, motor, mobil, angkutan barang, PPOB, e-money, voucher game, dan nama-namanya bisa Bapak Ibu request sesuai dengan permintaan ya. Artinya di sini untuk nama ya, misalnya makanan itu saya bikin warungku misalkan, atau Freshmart ini taniku ya misalkan ya, marketplace-nya tokoku misalkan ya seperti itu ya. Jadi silahkan gitu ya, sesuai dengan kultur di daerahnya masing-masing atau yang terbiasa digunakan untuk disepakati oleh anggota masing-masing. Nah, untuk nilai paket gitu ya, nilai paket yang standar, bisnis dan prioritas. Nah, yang sudah terjadi ini ada beberapa koperasi ya, koperasi simpan pinjam, koperasi untuk himpunan atau mahasiswa itu memilih paket bisnis gitu ya, paket bisnis. Nah, untuk paket standar itu nilainya adalah 50 juta Bapak Ibu ya. Developnya kurang lebih estimasinya 1 bulan ya, 1 bulan. Layanan pelanggannya dikelola oleh secara mandiri ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur-ngatur sendiri ya, top up ke rekening milik sendiri ya, milik perusahaan atau koperasinya mereka gitu ya. Deposit awal itu 3 juta ya. Ini sudah include Bapak Ibu ya, include. Jadi dikasih modal karena aplikasi itu kalau nggak ada bensinnya ibarat kayak mobil sudah disiapkan, nggak ada bensinnya ya nggak jalan gitu ya Bapak Ibu. Misalkan mau jualan pulsa nggak ada stok pulsanya di dalam, orang mau pakai mau beli nggak bisa karena belum kulaan gitu ya Bapak Ibu. Sama seperti itu. Ini bukan uang hilang yang 3 juta ini karena akan kembali ke pemilik aplikasi gitu ya Bapak Ibu. Dan habis tinggal berarti kalau di aplikasinya stoknya habis berarti ada di rekening kita gitu ya, tinggal isi lagi dan pemutarannya. Nanti bisa dilihat sendiri ya percepatan untuk anggota ini belanja ternyata wah luar biasa, 1 menit bisa habis 2 juta, 5 juta. Nah, berarti di sini biar tidak bolak-balik transfer ya, koperasinya menyiapkan berapa begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk bisnis itu 100 juta. Itu waktu developnya juga sama 1 bulan, layanan sama ya, semuanya sama. Apa nanti yang membedakan? Nanti kita akan kupas juga Bapak Ibu. Untuk prioritas, nah prioritas ini waktu developnya 2 bulan. Kenapa kok bisa lama? Sedangkan harganya jauh lebih mahal gitu ya, 200 juta ya. Bapak Ibu, harga segini secara Bapak Ibu boleh lihat di berbagai tempat gitu ya. Saya pernah teman saya membuat itu hanya terintegrasi beberapa item saja yang tidak komplit seperti ini, itu bisa belum maintenance-nya dan sebagainya itu bisa sampai 300-an juta loh. Artinya ini sangat-sangat terjangkau sekali jika melihat dari potensi yang akan kita dapatkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari 3 juta include tadi apa sih yang diposkan gitu ya. Jadi untuk produk digital ya itu 500.000, untuk toko sekitar itu 500.000, marketplace 500.000, Freshmart 500.000, makanan ya itu 500.000, untuk paket driver ya online ini 500.000. Pak, misalkan dari sekian ini ada yang saya off, ya tinggal request saja. Artinya belum saya gunakan Pak, nanti tinggal request saja ya seperti itu. Jadi saat belum digunakan atau di-on-kan itu tinggal informasi saja ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini paket standar tadi yang 50 juta itu untuk apa saja sih? Nah, di sini untuk paket 50 juta itu yang dan 100 maupun 200 ini yang membedakan adalah maksimum downloader Bapak Ibu ya. Downloader untuk 50 juta itu adalah 50.000, untuk 100 juta itu 100.000, dan untuk 200 juta itu unlimited ya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nama aplikasi sesuai keinginan ya, logo aplikasi sama semuanya sesuai dengan keinginan. Platform Android ya
Tapi untuk yang paket 50 dan 100 itu platform versi Apple atau iOS itu belum tersedia, Bapak Ibu. Untuk yang paket 200 itu sudah tersedia untuk App Store-nya ya atau iOS-nya. Platform dashboard-nya web based ya, sama semuanya. Sistem keuangan default untuk yang 550 sama 100 itu default bawaan. Kalau untuk yang 200 jutaan itu sesuai dengan request Bapak Ibu ya. Sesuai dengan request ya. Ini silakan baca Bapak Ibu, aturan iklan, laporan keuangan, pelanggan, laporan transaksi. Nah, untuk yang standar itu server cost-nya 200.000 per bulan, maintenance cost itu 200.000 per bulan atau kurang lebihnya 400.000 per bulan, plus Google cost-nya $4 per 10.000 hit ya per bulan. Ya, seperti itu. Bedanya di sini ya, selisih untuk ini 100 ya, artinya 200. Di sini 400, 600 dan sini 800 Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang membedakan lebih signifikan lagi gitu ya Bapak Ibu sekalian, yaitu bagi hasil. Wow, keren ya Bapak Ibu. Jadi yang 50 juta itu untuk makanan, Freshmart, marketplace, toko sekitar ini berbagi gitu ya. Berbagi kenapa? Karena untuk makanan ini berarti ada penjual dan pembeli. Untuk Freshmart ini ada penjual dan pembeli, ada marketplace, ada toko sekitar, apalagi motor Bapak Ibu. Bisa jadi aplikasi A dari BUMDes sebelah gitu ya, dia tidak menyediakan jasa kurir atau driver, tapi di koperasinya ternyata menyediakan driver gitu ya. Maka dari aplikasi yang menyediakan penumpang saja gitu ya, itu dapat hasil dari sini, dan drivernya yang menyediakan jasa driver juga akan dapat. Jadi luar biasa. Jadi saling terintegrasi. Jadi jangan heran jika pengguna kita gitu ya saat mencari driver itu yang muncul dari aplikasi lain gitu ya. Loh, kok bisa? Ya karena kita satu jaringan yaitu iStream maupun DCN. Nah, ini luar biasanya. Jadi jangan khawatir kalau saya nggak menyediakan driver atau kurir atau marketplace, pelanggan-pelanggan atau pengguna anggota saya belanja, saya sebagai pemilik aplikasi dapat hasil nggak? Dapat Bapak Ibu ya. Jadi berbagi ya Bapak Ibu. Seandainya semuanya paket yang prioritas, ya habis ya. Pembelinya 50, yang pembuat aplikasi itu 50%, yang penjualnya juga 50%. Gitu ya. Artinya dari keuntungan, misalnya contoh nih Bapak Ibu ya, driver gitu ya, driver ngantar 10.000 gitu ya, satu antaran. Berarti di situ kalau aplikasi ini mengambil 10%, berarti dapat 1.000 ya, 1.000. Berarti di sini bagiannya untuk yang naik ya atau penumpang tadi, yang pengguna aplikasi menyiapkan penumpang itu dapat 30%. Nah, misalkan nih yang menyiapkan driver itu yang prioritas, nah dia dapat 50%. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu konsep luar biasanya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah menggunakan atau tergabung dalam jaringan iStream maupun DCN ya Bapak Ibu. Ada HKMI ya, itu Himpunan Koperasi Mahasiswa Yogyakarta, Sipandu, Mandar Bergerak ya, tentunya satu aja ya, satu aja. KSU Swaloka ya, ini simpan pinjam Bapak Ibu, nanti saya akan lihatkan contohnya. Kopma IAIN ya, Pekalongan, Gcraft Daerah Istimewa Yogyakarta, Bawean Smart ya. Ini aplikasi yang tergabung dalam Integrated Sasuka Smart System dan Digital Cooperative Network Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam kesatuan di sini ya, salah satunya koperasi SMS misalkan masuk dalam sini, berarti produk lokal UMKM Bapak Ibu saat diupload di marketplace akan dilihat oleh semua pengguna aplikasi yang ada di jaringan ISN Digital Cooperative Network. Oh, keren ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya tidak ada cerita hanya terlingkup di anggota Bapak Ibu saja. Wow, dahsyat ya. Ini contoh-contoh testimoninya gitu ya. Saya tidak perlu baca Bapak Ibu karena saya lewat saja ya. Support system fokusnya pada pengembangan aplikasi. Anda diserahkan urusan infrastruktur pada kami. Apabila Anda mengalami kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Tim teknis kami siap membantu Anda
ya segera memiliki. Ini konsep pendaftaran kami ya, bisa diklik, nanti bisa dicoba seperti apa sih formnya gitu ya Bapak Ibu. Itu Bitly ya, Bitly aplikasi integrasi, terintegrasi, huruf besar semua Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, khusus untuk bulan ini, wah gitu ya. Tadi ada yang dikatakan Pak, untuk 50, untuk 100 juta, untuk 200 juta bagi koperasi-koperasi yang mungkin baru atau bumdes-bumdes yang pengen meningkatkan, menambah unit bisnis dan sebagainya, ya kan? Kalau di masa pandemik itu harus pandemik ini harus mengeluarkan segitu, apalagi kita belum sosialisasi, itu perlu makan biaya yang besar. Gimana seandainya apakah nggak ada nih paket khusus? Kabar baiknya Bapak Ibu, ini luar biasa ini. Ini adalah kesempatan emas ya, spesial, ini crazy offer ya, crazy offer. Bayangkan Bapak Ibu, nilai dari 50 juta, 100 juta, 200 juta gitu ya. Koperasi Sasuka Online Indonesia lagi mengembangkan, betul-betul Bapak Ibu yang mendengarkan informasi hari ini, ya, yang mengambil peluang hari ini, itu adalah pionir dan nanti akan terpampang dalam testimoni kami, ya, akan dijadikan sebuah percontohan pelopor-pelopor digitalisasi di era tahun 2022, ya. Siapa yang mempelopori konsep saling bersatu terintegrasi, ya, Bhinneka Tunggal Ika ini, gitu ya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, kabar baiknya ya, kabar baik. Ada paket khusus untuk Maret ini ya Bapak Ibu sekalian. Untuk fiturnya dan konsepnya nggak ada beda Bapak Ibu, nggak ada beda ya, cuma jumlah downloadernya saja ya. Itu yang diawali apa maksimalnya ada 10.000 gitu ya. Tapi semua fitur dan perangkatnya itu sama Bapak Ibu ya. Di sini server cost-nya cuma 200.000 per bulannya ya, tidak dikenakan Google Cost ya, karena jelas kalau hanya 10.000 ya, tentunya untuk transaksi juga kurang daripada 10.000 hit gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk fasilitas hampir sama ya, wow, hanya 10 juta saja, wow. Tapi di sini untuk yang deposit mulai awalnya untuk isi bensinnya gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu exclude, artinya di luar dari 10 juta ini. Di mana kita bisa ketemu sebuah perusahaan yang menawarkan ya paket eksklusif crazy offer kepada Bapak Ibu sebagai penentu sebuah konsep pelopor saling terintegrasi, itu hanya di Koperasi Sasuka Indonesia. Jadi kesempatan Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini ya, bisa jadi Bapak Ibu tidak akan menemukan lagi harga 10 juta di bulan berikutnya ya, karena ini adalah ya bagaimana sih kita sumbangsih kepada bangsa dan negara ini gitu ya, sebuah konsep kebersamaan, lahirnya berbeda-beda tapi satu ya. Berbeda-beda maksudnya apa? Biarkan dengan trust, dengan nama masing-masing ya, pengembangannya masing-masing, tapi marketnya satu dengan yang lainnya terhubung. Dimanapun Anda mengupload produk akan dilihat oleh semua pengguna aplikasi yang terhubung atau tergabung dalam jaringan IS3 maupun DCN Indonesia. Yes, demikian Pak Gede ya, informasi sharing sebentar dari saya ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Gede dan sesi tanya jawab. Di sini ada Pak Fajar Nirmana ya sebagai develop bisnis ya, dan ada Pak Adi Sumunar sebagai Ketua Koperasi Sasuka Indonesia. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya, dan ini Giga Project untuk Indonesia Raya. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat sore. Terima kasih Pak Agung, luar biasa presentasinya. Jadi teman-teman dari Koperasi SMS atau teman-teman yang ada baru gabung mungkin tadi sedikit
presentasi dengan tentang aplikasi terintegrasi ya. Nah, khusus untuk anggota koperasi SMS atau pengurus ya, silakan menanyakan apa yang perlu didiskusikan. Kebetulan hadir hari ini langsung Bapak Ketua Koperasi Satu Online Indonesia, Bapak Adi Sumunar, dan Bapak Fajar Nimala selaku Business Develop System ya. Jadi beliau yang istilahnya untuk mendevelop sistemnya. Jadi mungkin bisa disatukan visinya seperti apa harapannya, apa yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lah, langsung akan dijawab oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya ya. Jadi untuk teman-teman, ada beberapa teman-teman dari luar koperasi SMS ya, bersabar dulu, nanti takutnya mungkin akan ada diskusi dari juga kesempatan kita nanti juga untuk teman-teman yang lain. Ya, untuk awal silakan Bu Ketua, apa langsung didelegasikan ke Pak Mangku? Untuk mempersingkat waktu, Pak Natih, langsung aja nanti didelegasikan aja dengan Pak Mangku, karena beliau yang lebih memahami untuk digitalisasi, Pak. Silakan, Pak Mangku. Silakan Pak Mangku. Iya, atas semua, Ketua. Pak Agung, atau mungkin juga bisa dijawab oleh yang lain nantinya. Terima kasih tadi paparan presentasinya. Cuman ada beberapa yang kita ingin tanyakan, karena kemarin sempat disampaikan oleh Pak Nafi pada saat rapat pendahuluan bahwa selain suaranya mungkin bisa bantu diperjelas sedikit, apa ada dua perangkat ya? Ini ada suara lain masuk. Mungkin di mute. Ya, satu perangkat saya, satu perangkat radio stream. Sebentar, saya open satu aja ya. Ya, jadi masuk dia. Oke. Di open dulu. Jelas? Ya, sudah. Oke, baik, terima kasih. Baik, Pak Agung khususnya apa nanti bisa dijawab oleh yang lainnya. Feedback ini suaranya. Sebentar, saya open dulu satunya ya. Ya, open mungkin satu dulu. Oke, baik, sudah ya. 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 Baik, Pak Agung. Halo. Ya, silakan. Ya, Pak Agung atau mungkin Pak Fajar, kemarin pada saat pertemuan pendahuluan, Pak Natih sempat menjelaskan bahwa ada juga feature yang sifatnya bisa kami pergunakan semacam POS ya. Semacam POS. Nah, sejauh mana untuk pertanyaan pertama, sejauh mana feature POS itu dapat kami pergunakan? Maksud kami, apakah feature POS itu nanti bisa kami linkkan dengan back office kita yang lain, misalnya nanti kita ada general ledger. Jadi mohon sedikit penjelasan tentang feature yang sifatnya pelayanan yang bisa kita pakai, contohnya misalnya POS. Itu pertanyaan pertama, mohon dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Mangku. Mungkin Pak Fajar, Pak Adi mau langsung? Saya pertanyaan tentang POS. Silakan. Saya kurang jelas suaranya. Sejauh mana, gimana Pak? Pertanyaannya? Ya, pada saat paparan di kantor kami di koperasi, Pak Natih sempat menjelaskan di antara feature yang ditawarkan adalah ada POS ya, point of sales, feature atau aplikasi ya. Maksud kami sejauh mana tentang katakanlah mungkin apa yang bisa kami pergunakan dengan POS itu. Baik. Baik Pak Mangku, saya langsung menanggapi pertanyaannya, sejauh mana sistem POS ini bisa dimaksimalkan oleh koperasi SMS, mungkin seperti itu ya Pak ya? Ya. Jadi di dalam aplikasi yang terintegrasi yang kita sudah siapkan itu ada satu fitur yang namanya toko sekitar Pak. Toko sekitar. Fitur toko sekitar ini dia terkoneksi dengan sistem point of sales tadi yang disampaikan.
Nah, jadi point of sales ini ditanamkan kepada semua toko, bisa merchant apapun itu, untuk melakukan transaksi penjualan. Jadi di dalam toko point of sales toko sekitar tadi itu mereka dapat mengatur sendiri jumlah produknya, kemudian mengatur sendiri berapa harga jual, harga beli, stok dan lain sebagainya, itu semuanya ada di dalam. Nah, apa bedanya point of sales toko sekitar dengan point of sales yang ada di umum pada umumnya? Perbedaannya adalah ketika kita punya kios, kita tanamkan sistem toko sekitar, POF toko sekitar. Taruhlah stok untuk Coca-Cola ada 5 kaleng, contoh. Nah, kemudian ada yang beli. Jadi di dalam aplikasi itu sudah juga tersedia bahwa kios Fajar ini menjual Coca-Cola, stoknya ada 5. Nah, ketika ternyata di hari itu ada orang yang datang ke kios saya dan membeli secara offline sejumlah 2 kaleng Coca-Cola, maka secara otomatis di sistem toko sekitar yang online tadi, otomatis stoknya dari 5 langsung terjual 2, sisa 3. Nah, ini yang kita siapkan untuk bagaimana membantu para pengusaha, baik itu pemilik usaha warung, toko, kios, dan lain sebagainya, untuk bisa juga di sisi lain membantu pencatatan keuangan mereka, dan juga bisa mempromosikan produknya secara otomatis langsung terupload di aplikasi atau secara online. Nah, kebanyakan kan penjual ini mereka stok di online sekian, stok di tokonya berbeda bisa jadi. Sehingga ketika ada order online masuk, mereka cek di toko, loh kenapa ternyata stoknya habis. Kenapa? Karena belum sempat di-input atau di-update di online-nya. Nah, point of sales toko sekitar ini memungkinkan semuanya itu terintegrasi sehingga penjualan online maupun offline semuanya tercatat by system, dan pengguna yang ada di lingkaran atau di sekitaran toko tersebut dapat mengakses produknya melalui aplikasi yang nantinya dimiliki oleh koperasi SMS. Nantinya akan seperti itu. Jadi bisa terkoneksi. Seperti itu. Mungkin jawaban dari saya singkat, Pak. Ya, Pak Fajar. Ya. Apakah ini berarti kami bisa menggantikan POS kami? Karena POS kami kan belum terintegrasi. Apakah kami bisa menggantikan POS kami dengan POS dari fasilitas satu aja ini? Ya, sangat-sangat memungkinkan, Pak Dan. Sangat-sangat memungkinkan. Jadi semua produk yang sudah ada nantinya tinggal cukup di copy paste saja, dipindahkan ke dalam sistem POS toko sekitar, dan secara otomatis jumlah produk dan nama produk itu termasuk harga jual dan lain sebagainya, harga HPP-nya juga sudah include di dalam sistemnya. Jadi cukup mudah sekali untuk kita migrasi sistem dari sistem kita yang sebelumnya ke sistem POS toko sekitar. Seperti itu, Pak Mangku. Baik, boleh pertanyaan kedua? Iya. Mungkin Pak Agung atau Pak Fajar. Tadi terkait pembagian hasil transaksi yang menggunakan aplikasi digital. Mungkin ada pembayaran listrik, atau tiket, atau yang lain. Itu seperti apa? Mohon boleh diulang. Bagaimana pembagian hasil dari transaksi digital ini? Baik. Kalau untuk produk digital, jadi produk digital ini produk-produk yang saya ambil contoh seperti pulsa, token listrik, kemudian PPOB ya, payment point online bank, pembayaran bulanan, kemudian PDAM dan lain sebagainya. Produk-produk yang memang sudah disiapkan. 5 produk digital tadi itu ini tidak ada pembagian kepada pihak lain. Jadi ya pembeli ya juga koperasi ini yang mendapatkan keuntungannya. Namun untuk produk-produk seperti transportasi online, kemudian makanan online, kemudian smart dan lain sebagainya, yang mungkin dalam aplikasinya nanti, dalam pengaplikasian sehari-harinya nanti, contoh anggota dari koperasi SMS, ini anggota dari koperasi SMS melakukan pembelian makanan secara online, contoh. Nah, kemudian ternyata makanan ini adalah mitra dari aplikasi yang lain. Ya, mitra dari aplikasi yang lain. Nah, tentunya dari transaksi yang tercipta ini ada keuntungan. Ya. Nah, pada umumnya yang mendapat keuntungan adalah penyedia layanan.
penyedia mitra yang punya ini, yang punya apa namanya outlet tadi. Outletnya. Namun perlu kita sadari bahwa transaksi ini tercipta atas andil dari koperasi SMS. Yang mana koperasi SMS memiliki jaringan anggotanya dan anggotanya yang berbelanja. Kalau nggak belanja anggota SMS, nggak mungkin ada transaksi tadi. Sehingga kita split. Jadi dari keuntungan tadi, ini dibagi dua. Anggota koperasi SMS yang melakukan, berarti koperasi SMS mendapatkan keuntungan. Kemudian penyedia koperasi yang lain atau aplikasi yang lain yang sebagai mitra juga mendapat keuntungan. Jadi ini sangat adil sekali, fair. Sehingga walaupun koperasi SMS nanti punya pengguna yang jauh lebih besar, koperasi SMS tidak perlu khawatir. Kenapa? Keuntungannya tetap tershare. Seperti itu. Ini yang kita bilang ini adalah sebuah kekuatan besar setiap aplikasi karena terintegrasi, tidak berdiri sendiri-sendiri. Seperti itu, Pak Mangku. Mungkin demikian penjelasannya, Pak. Baik, saya pertegas, berarti untuk transaksi member kami atau anggota koperasi SMS untuk transaksi yang sifatnya langsung dari aplikasi tanpa melibatkan outlet yang lain, itu hasilnya langsung masuk ke koperasi SMS. Oke, sedangkan kalau melibatkan outlet yang lain, baru berbagi kita. Benar sekali, Pak. Jadi kalau outletnya ternyata outletnya koperasi SMS sendiri ya 100% masuknya ke sini. Oke. Iya, betul. Itu real time ya? Iya, real time. Kalau untuk transaksi, kita transaksi real time. Baik, pertanyaan yang ketiga. Tadi Pak Agung menjelaskan ada annual fee untuk server ya? Ada iuran bulanan 200.000 kalau nggak salah ya untuk server. Iya. Ya. Itu murni hanya untuk server atau untuk fasilitas yang lain, misalnya ada maintenance atau mungkin ada penambahan feature. Ya, jadi itu include Pak Mangku, termasuk juga dengan maintenance, kemudian update ya, kemudian ada mungkin fix bug, kemudian ini kan generasi Android naik terus nih, ya kan? Versi 10 besok sudah 11, 12 ya, naik terus nih sekarang ini kan. Nah, tentunya pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan terhadap aplikasi kita, aplikasi terintegrasi milik koperasi SMS, agar bisa juga menyesuaikan perangkat-perangkat yang tersedia di pasar saat ini. Nah, itu termasuk di dalamnya seperti itu. Jadi sangat itu relatif fix ya, nggak tiba-tiba dari 2 juta nanti tiba-tiba naik dari 200 naik dari 2 juta. Enggak. Biasanya kadang-kadang kan kita dikunci nih sama provider nih. Ya. Awalnya murah, nanti tahun kedua, ketiga nanti tiba-tiba naik tinggi. Ya, sebenarnya kan kita sama-sama ketahui bahwa kalau dari sisi ketersediaan server kita ya, ketika ternyata pengguna dari koperasi SMS ini ternyata nggak cuma 10.000, ternyata penggunanya jauh lebih besar dari itu, dan mitra outletnya juga jauh lebih besar dari itu. Nah, pastinya kan aplikasi kita nanti akan agak berat seperti itu, karena slot-slot alokasi data atau memori yang tersedia mungkin segini untuk batasan 10.000, ternyata melonjak nih. Nah, sebenarnya ini kebijakan dari koperasi SMS sendiri ke depannya nanti, Pak, kelihatannya saya harus nambah slot memorinya deh biar kita bisa lebih cepat lagi. Itu kebijakan dari SMS, tetapi koperasi Sasuka sudah menyediakan bahwa untuk 10.000 pengguna ini slot memori yang digunakan cukup segini, ini sangat mengcover, sehingga nanti apabila terjadi pelonjakan gimana? Berarti kan jumlah traffic di dalam aplikasi SMS pasti udah besar sekali. Seperti itu. Mungkin pengguna user aktifnya banyak sekali, sehingga pas mau akses, Pak, ini kenapa lemot ya? Oh, berarti kita sudah tahu larinya hanya kepada server kita butuh tambah memori. Seperti itu. Ibaratnya sekarang kita terbang, kita sudah tahu bahwa kapasitas pesawat kita adalah Cessna Grand Caravan mungkin. Tapi ternyata SMS ketika 1 tahun 2 tahun ke depan bisa sebesar Boeing. Kapasitasnya sudah 100-200 orang. Mau tidak mau engine-nya kita harus tambah dong. Nah, itu tergantung kebijakan koperasi SMS nantinya ke depan. Apakah ini mau ditambahkan atau tetap kita slow, tapi pasti jadinya slow, lambat, Pak.
Iya, seperti itu. Tapi saya rasa tidak akan terjadi lonjakan yang begitu signifikan. Tiba-tiba dari 200 ke 2 juta gitu kan. Kan seiring waktu berjalan kita juga sama-sama bisa melihat. Baik, dari estimasi dari teknikal yang ada di satu aja dengan kapasitas space yang senilai 200.000 per bulan mampu untuk mengcover Untuk 10.000 anggotanya. Ya. Oke. Ya mohon doanya tahun pertama ini kalau melihat gesitnya Bu Ketua dan anggota tim 9, mudah-mudahan tembus di 10.000 di tahun pertama ini. Amin. Saya Mohon percaya dukungannya. kalau koperasi SMS saya percaya saya. Ya, karena sedikit bocoran kalau memang kita deal sama-sama lagi 1 bulan atau sampainya dalam bulan 5, ini mau coba kita launching dengan Ibu Gubernur. Mohon doanya sama-sama. Amin. Baik Pak, baik Pak. Siap, Baik, kami boleh pertanyaan dari lagi satu? tim teknis siap mensupport Pak. Oke. Boleh lagi satu pertanyaan? Ya. Sebanyak-banyaknya, Pak. Kami Sebanyak-banyaknya. saat ini matur suwun. Iya. Pak Agung, Pak Fajar, saya lahir skema Magelang lagi Pak Fajar. Oh, Magelang. Jadi bisa Iya, bahasa Jawa lanjut ya. ya. Baik. Satu pertanyaan lagi. Oh, macet, ada telepon. Halo. Ya, silakan. Macet tadi. Oke, baik. Baik, satu pertanyaan. Kami saat ini yang efektif berjalan itu 3 unit usaha. Yang pertama simpan pinjam, kedua grosir dan retail sembako, yang ketiga untuk toko bangunan. Nah, direncanakan kita akan menambah ke satu pertanian dan peternakan, bagi satu untuk pariwisata. Ya, jadi maksud saya gini, apakah contoh untuk yang simpan pinjam itu juga ada aplikasi dari satu aja yang bisa kita pakai? Untuk simpan pinjam, Halo. untuk aplikasi simpan pinjam, ini saat ini sedang kita lakukan uji coba, try error untuk aplikasi simpan pinjamnya, Pak. Ya, ini Pak Agung tampilkan aplikasi simpan pinjam. Iya, di sini memang ada fitur simpan pinjam, kemudian simulasi pinjaman, simulasi deposito itu juga kita sediakan. Namun untuk fitur ini kita belum rilis karena sedang kita uji coba dan try and error seperti itu. Jadi untuk fitur yang ini belum kita rilis, Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan trial and right, bukan error lagi. Iya. Jadi ini masih dalam tahapan pengembangan. Ditunggu saja. Nanti kalau sudah ready ya tinggal ditempelkan. Kalau untuk penggunaan POS-nya untuk grosir atau retail unlimited, bisa berapa outlet kami bisa? Nggak masalah. Jadi begini, untuk POS itu sebenarnya fitur yang berlangganan, seperti itu, Pak Mangku. Jadi fiturnya fitur berlangganan. Nah, harga dari fitur berlangganan ini sendiri juga kita sudah tetapkan. Yang harganya memang sangat terjangkau sekali di bawah dari yang lain karena memang tujuannya adalah bagaimana pemerataan atau digitalisasi kita bisa membantu semua UMKM juga yang ada, sehingga harganya kita tetapkan di 150.000 per bulan sebenarnya. Namun untuk aplikasi-aplikasi yang terintegrasi ini mendapatkan biaya jauh di bawah itu, mendapatkan sedikit spare. Sehingga ketika nanti ternyata anggota dari koperasi SMS mungkin mau menggunakan atau berlangganan menggunakan toko sekitar, ini setiap bulannya juga koperasi SMS mendapatkan keuntungan potongan harga tadi. Seperti itu. Ya, jadi berapa banyak pun tidak masalah, tetap bisa tercover. Seperti itu, Pak. Jadi semakin banyak tentunya pendapatan dari penggunaan atau berlangganan POS dari anggota koperasi ini menghasilkan income bagi koperasi SMS sendiri. Seperti itu. Nah, sedikit kemarin Pak Latih memberikan catatan dari yang PAHE, ya, paket hemat 10 juta yang sekarang ya tadi alhamdulillah Tenggara bisa dapat 12
feature atau 12 aplikasi gitu. Iya. Itu katanya bisa satu termasuk yang POS. Berarti kalau dengan demikian itu bisa free berarti ya? Atau gimana? Bagaimana Pak? Kemarin waktu Pak Natin menyampaikan di kantor, itu kan satu dari 12 feature yang ditawarkan paket sekarang ini bisa feature yang POS, aplikasi POS. Apakah kalau itu yang kita ambil berarti bisa free ya untuk POS karena masuk dalam yang paket hemat itu? Iya. Jadi kalau fitur toko sekitarnya itu sudah masuk dalam paket dan itu sudah free ya, dalam paket itu sudah free. Namun point of sales-nya untuk backbone-nya itu dia berlangganan sebenarnya. Nah sebenarnya dari biaya starting tadi, start your business tadi kan ada biaya untuk toko sekitar 500.000. Nah sebenarnya itu yang nanti akan dipotong untuk penggunaan toko sekitar seperti itu. Nah ternyata ini yang berlangganan semakin banyak toko sekitarnya. Berarti kan penjualan terhadap fitur toko sekitar tadi akan semakin besar, Pak. Iya, taruhlah ada 10 anggota yang menggunakan toko sekitar, berarti ada 1,5 juta rupiah yang masuk. Nah, berapa paket apa yang diambil oleh koperasi SMS ini? Ini yang akan dikalikan berapa persennya akan menjadi keuntungan bagi koperasi SMS. Sehingga kalau paket toko sekitar ini POS-nya diratakan ke seluruh mitra kerja koperasi SMS, ini menjadi sebuah pendapatan rutin atau generator income setiap bulannya akan masuk menjadi keuntungan bagi koperasi SMS. Jadi yang dihitung kita tidak menghitung berapa jumlah transaksi, tapi yang kita hitung adalah langganan. Seperti itu, Pak. Ya, karena kalau kita menentukan berapa jumlah transaksi, bisa jadi yang punya transaksi ratusan juta merasa berat sekali kan begitu, Pak. Nah, langganan ini sangat-sangat terjangkau dan pada umumnya semua aplikasi point of sales menggunakan skema berlangganan. Namun karena kita koperasi dari kita untuk kita oleh kita, kembali lagi ya sudah kita kasih harga yang sangat terjangkau yang juga tujuannya untuk mendongkrak bisnis seperti itu. Baik, kalau untuk yang POS tadi berlangganan katanya 150.000 untuk satu koperasi SMS, tapi usernya bisa tak terbatas ya, outlet kami ya. Oh, usernya? Ya. Saya belum tangkap maksudnya bagaimana. Nah, usernya itu maksudnya gini, kan satu toko kami satu outlet, satu POS. Ya, kalau kita ada 5 toko kan berarti kami pakai 5 POS. Itu tetap dihitung satu, artinya kami berlangganan atas nama SMS, berapapun user kami, tidak masalah. Oke, jadi begini, untuk toko, ini kan setiap toko bisa jadi stok barang dan stok modal awalnya juga beda-beda, Pak. Ya, betul. Iya kan? Jadi jadi boleh saya bilang bahwa satu sistem toko sekitar ini dia akan hanya bisa mengcover untuk satu tokonya. Karena tadi kita harus input dulu modal awal karena nanti akan input laporan keuangan dan laporan penjualan, laporan transaksi macam-macam nih, Pak. Tinggal keluar neracanya nanti seperti apa. Dari setiap unit usaha kita. Jadi satu toko dia satu sistem, satu POS, Pak. Seperti itu. Dan dihitungnya pun juga fee-nya per toko, per user. Per toko. Kalau usernya mungkin bisa banyak ya, kita bisa user admin, yang jalankan mungkin bisa banyak user untuk menginput data dan lain sebagainya, penjualan, kasir itu bisa banyak. Tetapi kalau satu sistem dia satu toko satu sistem, Pak. Satu sistem. Ya, mau kasirnya berapa enggak apa-apa, tapi secara laporan keuangannya tadi itu tentunya pasti satu toko dan toko yang lain pasti berbeda, stok barang toko A dan toko B pasti berbeda. Ya, seperti itu, Pak. Karena kami berarti ngitungnya atau POS-nya ngitungnya per toko ya. Iya. Kalau outlet kami ya, bukan kami kontrak satu dengan koperasi SMS berapapun kami menggunakan, enggak ya, tapi dihitung per toko berapa kami pergunakan POS ini. Iya, kalau untuk sistem POS-nya kembali lagi dia per toko.
Baik, dari Kalau di aplikasi sih berapa banyak tokonya nggak masalah karena aplikasinya nih cuma manggil data dari setiap toko kan. Oh iya. Nah, yang saya maksud satu toko, satu aplikasi POS, dan kami harus katakanlah ada monthly fee per POS itu per tokonya. Iya, betul Pak. Baik, sebentar dari saya cukup. Mungkin usulan ya, nanti Pak Nate atau langsung dari kerja, mungkin Pak Ketua, Pak Adi, nanti tolong kami diberikan semacam surat penawaran tertulis dan option-optionnya apa saja sehingga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dari surat penawaran satu aja. Baik, terima kasih Pak Fajar, Pak Nate, Pak Agung, Pak Adi. Silakan mungkin Bu Ketua atau yang lain SMS ada yang mau ditambahkan, tanyakan silakan. Halo. Silakan mungkin Bu Ketua atau pengurus yang lain kalau mau ada pertanyaan lagi. Dengan Pak Fajar, halo. Ya, halo Pak Madani. Halo. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Madani. Oke, dari beberapa paparan yang sudah disampaikan tadi sama Pak Mangku sebagai tim IT-nya dari kita SMS itu, saya tuh ada di apa namanya, di simpan pinjamnya sebetulnya yang menjadi fokus saya sebetulnya. Berarti untuk sementara ini fitur simpan pinjamnya dari sini ini belum bisa running ya. Ya, untuk fitur simpan pinjamnya sementara masih kita uji cobakan, jadi belum bisa kita rilis. Oke. Tetapi adalah dalam program yang kita satu ajanya yang kita ambil ini berarti program itu udah include berarti ya. Cuman mungkin perlu waktu aja untuk ininya. Benar, sudah include Pak, sudah include. Okay. Namun saat ini belum kita tampilkan karena memang sistemnya belum ready untuk dirilis seperti itu. Oke, itu laporannya sudah komplit ya. Itu dari artinya secara laporan keuangan untuk back office-nya itu berarti laporannya udah komplit. Nanti termasuk hasil lahirnya itu sampai neraca, laporan rugi laba itu masuk. Benar sekali Pak. Itu semuanya masuk. Oke. Kalau itu sudah. Terus yang kedua Pak, dari satu ajanya ini. Nah, itu bagaimana untuk memaintenan anggotanya, Pak? Itu ada fitur khusus untuk memaintenan database anggota, Pak ya? Maksudnya seperti apa ya, Pak ya? Kan kita tuh ada anggota nih, ada anggota yang terdaftar nih. Nah, di sana tuh ada fitur khusus nggak yang untuk memaintain masalah keanggotaan? Mungkin halo? lebih spesifik, mungkin maksudnya maintain penambahan anggota. Ya, artinya nanti pada saat ada keanggotaan baru yang masuk di sana itu artinya kan database-nya anggota gitu istilahnya. Database-nya anggota khusus untuk anggota. Di sana kan juga ada nanti akan ada apa namanya? Ada bisa yang keluar, ada yang masuk. Terus juga di sana tuh ada kewajiban bagi mereka tuh untuk simpanan pokok, simpanan wajibnya. Nah, itu tuh ada gininya sendiri nggak? Fitur sendiri nggak untuk memaintain itu? Ya, di dashboard ada, Pak. Oh, di dashboard-nya ada? Ya, di dashboard ada. Oke, berarti itu keanggotaan berarti ya? Manajemen keanggotaan ya? Iya. Oh, oke Pak. Oke. Di dashboard ada, Pak. Jadi ini aplikasi ini juga memungkinkan penambahan anggota melalui aplikasi. Jadi ya apalagi kan sekarang koperasi SMS sudah nasional kan. Nah, kan berarti kan sangat membuka peluang untuk bagaimana seluruh anggotanya berada di seluruh Indonesia nih. Nah, dengan aplikasi ini sangat memungkinkan ketika mereka melakukan register, mereka juga sudah terdaftar sebagai anggota koperasi SMS. Nanti kan tinggal di dashboard ditentukan nih berapa simpanan pokok, simpanan wajibnya, Pak. Seperti itu. Nah, nanti ditentukan sendiri oleh koperasi SMS. Setelah itu di aplikasi nanti nampak mereka, oh setiap bulan ini skemanya pembayarannya gimana nih? Apakah ini setiap bulan harus dibayarkan atau dia mau auto debit nih? Saya mau auto debit 1 tahun sekaligus. Itu terserah dari anggotanya. Nanti kita bisa menyediakan semua fitur itu dan memang fitur itu sudah tersedia di aplikasi kita. Seperti itu. Oke Pak. Itu pertanyaan saya. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya itu saya tuh masih agak agak belum begitu detail paham itu masalah POS-nya ini.
Dan masalah perbedaan antara POS sama toko sekitar itu mungkin satu secara gininya itu satu belum bisa membedakan itu. Definisinya toko sekitar sama toko apa POS itu kan sistem penjualannya gitu loh. Nah, mungkin nanti biar tidak sekarang, biar tidak lama gitu, mungkin nanti untuk kedepannya mungkin masalah fitur ini yang perlu mungkin didiskusikan lebih lanjut. Mungkin Pak mungkin kita tuh ada waktu khusus mungkin juga dengan Pak Mangkunya, karena kalau dari sisi planningnya kita sih itu kan kita tuh akan buka di beberapa tempat gitu, beberapa tempat. Nah, itu apa memungkinkan enggak dari sistemnya yang seperti yang ditanyakan sama Pak Mangku itu untuk mengakomodir itu. Nah, walaupun secara hitung itu memang dia tuh laporannya itu nanti kan berdiri sendiri gitu. Berdiri sendiri memang iya. Nah, itu yang mungkin masih belum pure saya tuh kebayang gitu loh. Kebetulan kalau saya sih terus terang POS itu saya tuh sempat pakai itu, cuman kita tuh cuma berada di satu wilayah gitu loh. Saya tuh di hotel gitu ya, cuma outletnya banyak gitu. Nah, apa definisi toko sekitar itu bisa saya definisikan seperti itu? Ada beberapa outlet, apa bisa begitu definisinya ya? Untuk toko sekitar maksud saya. Pak Adi mau menjelaskan? Atau saya jelaskan tadi? Boleh saya jelaskan. Siap. Iya, gini Pak Marin. Jadi memang kalau toko sekitar itu adalah fitur yang menampilkan yang ada di sekitar yang menggunakan POS toko sekitar, Pak. Jadi pada saat misalnya minimarket dari SMS menggunakan POS toko sekitar, tentu akan tampil di fitur toko sekitar di seluruh aplikasi yang terintegrasi. Tapi juga bisa digunakan untuk sebagai kasir di toko. Jadi fungsinya dua, Pak. Bukan hanya untuk offline saja, untuk pembayaran kasir, tapi juga terhubung secara online ke aplikasi dengan fitur toko sekitar. Jadi semua barang-barang yang di-input di minimarket itu akan tampil di fitur toko sekitar. Jadi gitu. nanti misalnya, jadi toko A, B, C, masing-masing semuanya pakai toko POS toko sekitar. Nah, nanti di toko sekitar itu yang tampil toko-tokonya, Pak. Di sekitar misalnya A radiusnya 2 kilo, toko B sekitar 5 kilo. Nah, itu kita bisa lihat barangnya apa saja, belanjanya langsung dari toko sekitar. Perbedaannya itu, Pak. Jadi POS itu sendiri untuk sistem kasirnya, tapi dia terintegrasi, terhubung secara online dan tampil di fitur toko sekitar di aplikasi. Itu kalau toko sekitar itu nanti buka dia tuh umpamanya kita tuh bawa toko sekitar itu cara bergabungnya dari toko sekitar gimana, Pak? Mereka itu harus ada password dari kita untuk membuka itu atau gimana, Pak? Dia cukup download aja, Pak, nanti. Oke, download terus ya. kalau setelah download itu dia tuh bisa bawa downloadnya itu adalah koneksinya ke SMS itu dari mananya, Pak? Dari aplikasi SMS-nya, Pak. Jadi itu berarti ini berarti kita tuh aplikasinya nanti aplikasi SMS itu mandiri berarti ya. Berarti kalau sudah orang yang download itu berarti itu sudah relasinya kita gitu istilahnya ya. Betul sekali, betul, Pak. Oke, paham Pak. Kalau gitu semua yang join menggunakan aplikasi SMS dan menggunakan toko sekitar. Nah, itu semua ada di wilayah SMS. Jadi kalau misalnya nanti aplikasi lain belanja di toko itu, ya berarti ada dua yang dibagikan. Oke. Terus satu lagi, Pak, masalah itu PPOB. Kemarin tuh sempat saya tanya waktu Pak Nati dapat memperkenalkan ini ke kantor kita itu, Pak. Itu PPOB. PPOB itu sifatnya kita deposit atau itu bisa dilingkan dengan rekening banknya, Pak? Sistemnya deposit, Pak. Deposit. Karena nanti kalau misalnya lewat bank, tentunya nanti jadinya banyak sekali yang harus kita buka aksesnya setiap bank. Oh, berarti kita sebenarnya deposit, Pak. Deposit ke deposit ke banknya satu aja gitulah istilahnya gampangnya ya. Ya, betul, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Mungkin sementara itu yang saya tanyakan itu mungkin nanti secara
teknisnya nanti mungkin Saya sambil potong jalan, dulu, Pak. Pak Sumada. Siap, Pak boleh. Sumada. Halo, Ya. saya sambung dulu. Boleh, Mungkin boleh. Bapak lupa mengenai simpan pinjam. Kan waktu Bapak pernah presentase dengan di Arya itu loh. Yang Arya itu kan dia nge-link dengan M-Banking itu loh, Pak. Oh, ya, ya. Pak coba diperjelas dulu, Pak, untuk simpan pinjamnya, Pak. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Pak, itu kemarin kita tuh kan sempat juga ada yang mempresentasikan program ke kita itu mirip kayak gini gitu loh istilahnya, Pak. Cuman di sana itu kemarin dia tuh punya kelebihan, dia tuh kayak ada aplikasi banking gitu loh, Pak. Aplikasi bank, tetapi dia tuh cuman bisa mencakup untuk wilayah di SMS-nya aja gitu loh. Di koperasi yang membuat program itu, aplikasinya itu khusus dia tuh. Di sini tuh memungkinkan nggak hal seperti itu, Pak ya? Artinya begini, yang kita inginkan tuh nanti kalau umpamanya mereka dari anggota kita tuh dia tuh bisa download aplikasi mobile bankingnya SMS gitulah saya katakan, mereka tuh bisa melakukan transaksi itu dia tuh online dengan banknya kita gitu. Kemungkinan bisa nggak, Pak ya? Halo? Maksudnya mereka bertransaksi dari bank. Nah, itu kita yang bikin aplikasi, Pak. Aplikasi bankingnya itu ada. Ya, contohnya kayak kita tuh pakai aplikasi yang biasa lah, kayak mobile banking kayak BCA, Mandiri gitu loh. Nah, kita tuh bisa punya aplikasi khusus untuk di lingkungan, untuk aplikasi SMS aja. Nah, jangkauannya dia tuh memang cuma di wilayah skupnya di SMS-nya ini aja yang bisa digerakkan. Ya mungkin ini kan juga memang harus connect sama link bank juga sih sebetulnya. Tapi dari sisi IT-nya di sini tuh pernah mendevelop seperti itu nggak? Ada yang begitu nggak? Untuk transaksinya sendiri itu mencakup apa saja, Pak? Apakah top up, transfer antar anggota dan penarikan atau bagaimana, Pak? Kalau yang kemarin itu lebih kepada penarikan, umpamanya kan gini, karena dia tuh nanti kan link sama simpan pinjam gitu banyak kan. Nah, mungkin top up dalam hal pembayaran. Mungkin mereka tuh kan harus proses transfer dia. Nah, kemungkinan aja karena kita tuh juga kita tuh punya matnya gitu, grosirnya gitu. Nah, mereka tuh pembayarannya mungkin lewat transfer gitu loh. Tapi kita tuh artinya dia tuh akan melakukan transfer itu memakai aplikasi yang kita punya gitu loh. Aplikasi yang kita punya. Nah, terus nanti uang ini akan langsung nyambung dengan bank kita gitu. Bisa seperti itu kira-kira. Kalau untuk langsung masuk ke bank belum bisa, Pak. Karena bisa. itu tentu nanti ada virtual account ya, pakai virtual account dan pengajuan. Ya. Kalau yang ini belum bisa, Pak. Belum bisa. Jadi kalau bisa. misalnya nanti kalau ada penarikan itu tentu dari prosesnya koperasi SMS nanti itu yang mentransfer secara manual. Oh, kalau ada artinya seperti itu ya. Oh, artinya masih manual. Kita tuh artinya kalau ini kan kita tuh mau kayak yang gini tuh kan kita tuh maunya langsung digital gitu loh ya. Orang mau bayar ke kita, oke, kita umpamanya telepon kan kadang-kadang kendalanya kan kadang-kadang gitu. Artinya kita tuh cuma untuk antisipasi aja. Kadang-kadang orang melakukan pembayaran, waduh, entar loh, saya tuh lagi ada di luar nih gitu, banyak kan alasnya gitu. Tapi kalau udah bisa transfer ya itu kan enggak ada alasan gitu lah istilahnya, logikanya begitu. Nah, juga kalau kita tuh ada konsumen yang ingin belanja di tempatnya kita loh. Waduh, gimana nih? Saya bisa transfer nggak gitu. Nah, gitu. Kita tuh cuma ingin di situ sih sebetulnya proteknya di sana gitu. Betul. Tapi mudah-mudahan sih untuk kedepannya satu aja tuh konsepnya ada ke sana. Siap, Pak Mardhani. Mungkin saya sedikit menambahkan berkaitan tentang transaksi yang disampaikan. Pada prinsipnya itu sangat memungkinkan kita develop. Namun kalau kita melakukan transaksi yang seperti yang tadi disampaikan, itu kenanya nanti malah ke undang-undang OJK-nya. Jadi nanti kalau memang bisa mendapatkan perizinan OJK-nya itu sangat mungkin karena kita mengakses langsung dari data bank berbeda ya. Jadi bukan internal. Jadi kan ada open loop dan closed loop ya, Pak Mardhani ya, berkaitan tentang transaksi keuangan perbankan. Kita kalau closed loop itu tidak masalah, Pak. Jadi transfer antar anggota koperasi
itu tidak masalah di dalam lingkup saldonya sudah sebagai saldo simpanan ya. Ini bisa dilakukan. Namun kalau kita open loop, kenanya nanti justru undang-undang OJK-nya yang kena. Oh gitu. Ya, bukan tidak bisanya. Kalau bisanya sangat bisa kita mendevelop. Namun kembali lagi nanti regulasinya yang kita benturannya dengan regulasi. Seperti itu, Pak. Kalau transfer antar anggota itu sudah di sini tuh sudah support, udah bisa. Transfer antar anggota koperasi di sini tuh udah bisa. Justru yang kita jangkau itu kan cuma sebenarnya anggota. Iya. Jadi kalau simpanan transfer antar anggota koperasi SMS dengan aplikasi ini bisa dilakukan, Pak. Oh, sudah bisa. Sudah bisa dilakukan. Contoh begini nih, mungkin di minimarketnya sudah ada, minimarketnya terdaftar sebagai anggota koperasi kan, tentunya kan nanti ada kode anggota. Seperti itu. Nah, kode anggota ini dia bisa menampilkan yang namanya QR code. Quick response code ya, QR code yang kotak itu bisa dicetak aja, ditempelkan di minimarketnya, Pak. Nanti kalau ada anggota koperasi mau bayar, saya bayar pakai saldo koperasi SMS ya, bisa. Mereka cukup lakukan transfer, mereka scan ke QR code-nya toko tadi, masuklah ke saldo toko di simpanan SMS tadi, koperasi SMS. Iya, Pak. Tapi kan dia harus datang, dia juga harus datang ke kita, Pak. Transfer juga bisa. Transfer juga bisa. Transfer juga bisa. Contoh total pembelanjaannya Rp200.000 ya, iya. Dia bisa transfer dari rumahnya Rp200.000 ke mana? Ke kode minimarketnya. Mungkin kalau kayak di sini Rich Jok 1 nama kodenya. Kita ketik ya Rich Jok 1 200.000 transfer. Saldonya masuk, Pak. Dari rumah padahal tidak. Nah, kalau umpamanya kita tuh nanti terapkan di simpan pinjamnya, berarti kalau orang tuh mau transfer pembayaran mestinya bisa dong. Kalau dia punya simpanan di dalam bisa, Pak. Tapi kalau dari bank itu yang belum. Dia tuh berarti harus punya saldo dulu di sini juga gitu ya? Iya, dia sudah punya dana efektif. Dana efektifnya sudah ngendap di saldo koperasi, Pak. Itu yang memungkinkan. Ini yang disebut closed loop tadi. Tapi kalau open loop, kenanya regulasi OJK, Pak. Oh gitu. Iya, siap. Saya juga terus terang kemarin nggak detail saya bertanya tentang sejauh mana yang mereka punya itu sudah jalan, itu apa cuman baru sebagai untuk media promosi gitu kan, biar kita tertarik gitu, saya juga nggak tahu. Kalau memang sudah urusannya juga dengan OJK gitu ya, kan memang itu juga harus perlu pertimbangan yang matang sih gitu loh. Benar sekali. Kenapa kita juga membatasi berbagai macam transaksi? Kalau mau dibikin open semua bisa saja begitu. Saya pikir Pak Mangku juga kalau mau develop ini sangat bisa sekali kan Pak Mangku. Cuma kembali lagi kita juga melihat regulasi yang ada, jangan sampai juga nanti setelah digunakan berbenturan juga dengan regulasi. Seperti itu sih Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting dari blueprintnya satu aja itu berarti itu ada. Nanti kalau memang itu ada celah berarti di sini itu kan jalan gitu loh. Itu aja sih nggak apa-apa. Ya, oke. Cukup. Ya. Silakan, mungkin masih ada yang lain dari Koperasi SMS. Pak Mangku masih ada penambahan? Pak Agung Mayun. Pak Agung masih ada? Pak Agung Mayun. Agung. Masih ada? Pak Agung. Agung Mayun. Pak Agung Mayunnya sudah katanya sementara. Sudah cukup katanya seperti yang tadi itu Pak Agung Mayunnya. Ada di sebelah. Oh. Berarti cukup. Pak Mangku ada lagi? Secara general itu apa yang kita harapkan dari SMS itu sudah terakomodir sih kita. Cuman ada beberapa yang seperti yang saya bilang tadi itu di akhirnya itu kan yang belum ada. Yang kita harapkan kan mudah-mudahan dari sisi dari aplikasi simpan pinjamnya yang bisa running segera karena itu kita akan pakai gitu loh istilahnya gitu. Mungkin dari SMS mungkin sudah segitu aja Bu Sari. Bu Sari kalau ada tambahan silakan ditambahkan Bu Sari. Ya, cukup. Oke. Yang penting teman-teman sudah bisa memahami seperti apa sih ruang lingkup yang ingin dibahas terkait dengan aplikasi yang ditawarkan oleh satu aja supaya tidak sampai terjadi miskomunikasi, itu sih harapan kami.
Ya. Jadi saya terima kasih banyak nih dengan timnya Satu Aja, termasuk Koperasi Rinsuka juga sudah memfasilitasi kami dan bersedia menyisihkan waktu untuk kami saling mengenal dan dijelaskan seperti apa sih fitur-fitur yang sudah disiapkan dalam aplikasi yang sudah dirangkum oleh Koperasi Rinsuka bersinergi dengan Satu Aja gitu sih Pak. Jadi dan lain-lain saya kembalikan ke Pak Gede Natih ya Pak ya. Karena setelah ini saya izin dulu nih. Saya mungkin akan ini dulu lah sampai segini aja dulu. Karena kebetulan saya ada kegiatan juga ini. Jadi nggak apa-apa ya. Saya izin dulu nih. Siap. Pak Mangku sama Pak Sumada sama Pak Agung Mayun wakili dulu saya ya. Nggak apa-apa ya. Baik. Makasih ya semuanya ya teman-teman ya sudah memberikan kesempatan lah untuk kami saling berkolaborasi. Intinya kalau ada salah kata kami dan tim minta maaf dan mudah-mudahan kerja